Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman kelas tafsir yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan berikan keistiqomahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa menjalankan rutinitas kita untuk bermajelis, untuk ngaji, yang semoga kita tetap mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah, yang kemudian bermanfaat untuk dunia akhirat kita, yang bisa kita gunakan demi kebaikan kita dunia dan akhirat. Lalu pas salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kiamah. Amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita mengenai fikih muamalat terkait dengan hak suami dan hak istri. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan bahwasanya hak suami, ya, hak suami itu merupakan kewajiban istri dan hak istri itu adalah kewajiban untuk suaminya. Yang mana beberapa hak ini kemudian bisa digugurkan sehingga tidak menjadi wajib bagi pihak lainnya. Berapa hak suami itu bisa digugurkan, ya, yang kalau mana suaminya mengikhlaskan maka istri berarti tidak wajib. Sebaliknya, kalau kemudian hak istri ini diikhlaskan, digugurkan kewajibannya, maka suami jadi tidak berdosa ketika tidak merasa. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Dan kalau membicarakan hak suami, maka itu adalah hak membicarakan kewajiban suami, yaitu berarti hak istri itu. Sebagaimana hak suami itu adalah kewajiban istri, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini adalah mata atau pisau, koin yang bermata dua, sehingga tidak bisa terlepas dari salah satu. Oke, kita mulai, ya, bahwasanya hak suami itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab hak istri. Hak suami tidak ada satupun yang merupakan hak finansial. Sedangkan untuk hak istri itu ada yang finansial, ada yang non finansial. Nah, yang finansial apa? Yang pertama adalah mahar, yang mana mahar itu adalah kewajiban suami yang harus diserahkan kepada istri. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, dan harus penuh kerelaan. Artinya ini menunjukkan satu, nilainya sebaiknya, standarnya itu besar, sehingga ada kata-kata dengan penuh kerelaan. Karena kalau cuma sekedar seperangkat alat sholat, itu nggak perlu ditekankan dengan penuh kerelaan. Gitu. Tidak perlu kok, wah, kamu harus ikhlas ngasih seperangkat alat sholat ini kepada istri kamu. Nggak perlu. Nggak perlu, cuma seperangkat alat sholat. Nah, tapi wa atun nisa shadaqatihinna nihlah, ada kata-kata nihlah dengan penuh nihlatan, dengan penuh kerelaan, itu artinya memang sudah mempersiapkan dan memang ini untuk istri. Nah, selain nilainya besar, yang kedua adalah itu hak istri. Sehingga siapa yang memiliki mahar? Yo, istri. Kalau kemudian mahar itu sudah menjadi milik istri, maka suami tidak punya hak. Kecuali kemudian dibebaskan oleh istrinya. Ya wis mas, pakai aja. Nah, itu boleh, itu baru. Tapi selama tidak ada yang demikian, maka mahar adalah milik istri 100%. Bukan pula milik bapaknya istri atau milik walinya. Tidak. Mahar bukan milik wali, mahar adalah milik mempelai perempuan. Memang mahar ini bukan rukun, dalam arti kalau nikah tanpa menyebutkan mahar, itu sah. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli kok tidak disebutkan harganya berapa, maka jual beli tidak sah. Harus tegas harganya, baru jual beli sah. Tapi kalau untuk pernikahan, harga ini harus ada dalam tanda kutip, tetapi tidak harus disebutkan. Tetapi harus ada. Ini menunjukkan bahwasanya akad nikah bukan jual beli perempuan. Ya, meskipun ada mahar. Memang sunnahnya mahar disampaikan ketika akad. Tapi kalaupun belum sempat disampaikan, tetap sah. Ya wis, tinggal ngomongin mahar aja gimana. Ya, kurang lebih ke maharun mithli. Orang seperti ini, dari keturunan seperti ini, lulusan S1, kerjaannya kayak gini, kira-kira maharnya berapa? Nah, gitu. Dan ini menjadi hak istri sepenuhnya. Kecuali kok istri kemudian memberikan kepada suami. Ya wis mas, pakai aja, kan lagi susah kamu.
dah pakai aja itu. Nah ini pakai aja juga akadnya harus jelas. Kalau akadnya memang dihibahkan ya wis berarti tanpa kompensasi. Tapi kalau ternyata sang istri itu menghendaki untuk, Mas, ini kan 50 gram dah pakai aja dulu. Tapi nanti balikin ya 50 gram Mas ya gitu. Nah berarti akad utang piutang itu. Dan kalau akad utang piutang berpotensi ada riba juga maksudnya ini. Kalau kemudian istrinya bilang, Mas ini 50 gram dah pakai aja dulu. Tapi nanti kalau kamu udah bisa bayar, tolong balikin ya. Berapa? 55 gram emas. Wah, ini riba ini. Jadi meskipun suami istri itu ada potensi riba di dalam. Oke, nah pertama mahar adalah kewajiban dari suami yang menjadi hak istri. Bahkan banyak ulama yang mengatakan ketika suami belum melunasi mahar, seorang perempuan boleh untuk tidak mentaati istrinya dalam masalah jima. Jadi, tar dulu Mas. Kalau mau nyentuh saya, maharnya beresin dulu. Kalau enggak, saya belum mau. Itu sangat, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Ya walaupun jangan sampai demikian ya, jangan sampai transaksional sekali gitu ya, karena mahar itu ya sebagai bentuk keseriusan. Tentu wali itu melihat kalau anaknya kok diambil dengan mahar yang besar, itu satu merasa terhormat, dua merasa nyaman dan tenang. Oh, saya menyerahkan anak saya kepada orang yang bisa ngasih mahar gede. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan untuk dirinya, itu untuk si anak itu. Kamu kalau dikasih mahar gede, bapak itu nggak nerima apapun. Nah. Tapi kalau kamu dikasih mahar gede, itu bapak merasa tenang karena kamu berada di tangan orang yang punya kemampuan sampai segitunya untuk bikin bayar mahar. Plus eh, bapak merasa dihormati, bapak merasa kamu dihormati, sehingga sesuatu yang susah didapatkan, insya Allah dia juga akan sayang-sayang untuk kemudian melepaskan. Nah, banyak hal yang memperbesar mahar bagi si suami itu adalah satu kebaikan. Meskipun seorang perempuan kalau bisa minta mahar itu jangan yang susah-susah. Dari sisi perempuan. Nah, tolong sekali lagi, jangan hadis tentang apa namanya, tentang kemurkaan malaikat kepada perempuan jika tidak mentaati itu dihafalkan oleh suami, sedangkan hadis yang tentang kezaliman suami dihafalkan oleh istri. Kebalik, harusnya istri yang hafal hadis tentang, oh kalau istri itu kok nggak melayani, kok tidak taat sama suami, padahal suami sudah memberikan seluruh haknya, itu akan dilaknat malaikat dan seterusnya. Itu harusnya yang ngapalin istri itu. Gitu. Nah, tapi kita sering kebalikan. Nah, sama hal masalah besarnya mahar itu harusnya dipahami oleh suami. Kemudian hadis-hadis yang terkait dengan mudah mempermudah mahar itu harusnya dihafalkan dan dipahami betul oleh pihak istri. Harusnya begitu. Tapi intinya mahar itu hukumnya wajib, itu milik istri, ya, dan kemudian istri punya hak untuk mentasarufkan terserah dia. Dan dikatakan mahar ini adalah harta yang sangat berkah. Ya, karena istri mendapatkannya di dalam akad pernikahan yang bawa-bawa nama Allah di dalamnya. Ya, dan di situ adalah satu harta yang sangat berkah. Maka beberapa kiai mengatakan kalau kamu mau mulai usaha pakai duit mahar itu. Kenapa? Berkah itu. Insya Allah jadi berkah. Katanya begitu. Kamu nggak silahkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kepemilikan harta suami istri itu berbeda. Apa yang milik suami ya itu milik suami. Apa yang milik istri ya itu milik istri. Meskipun ada kewajiban suami terhadap istri, yaitu salah satunya nanti mahar. Selain mahar apa? Nafkah. Dalam surah At-Talaq disebutkan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wajiblah suami yang mampu untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya. Nah, ini menjadi dalil juga para ulama mengatakan bahwasanya besaran mahar itu tidak bisa ditentukan dengan nominal, tetapi nanti dilihat dari latar belakang si suami dan latar belakang si istri, gitu. Dan juga kondisi saat itu bagaimana. Jadi banyak faktornya, tapi tidak dibatasi dengan nominal. Karena kalau dibatasi dengan nominal agak susah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan. Nah, jadi qudira itu artinya disempitkan. Makanya Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit. Kenapa? Satu, sempit pengetahuan kita terkait kapan malam itu terjadi. Yang kedua, sempitnya dunia di saat Lailatul Qadar karena seluruh malaikat itu turun untuk mengaminkan doa-doa manusia. Nah, waman qudira dan barang siapa yang disempitkan alaihi kepadanya rizkinya, maka ya wis, infakkanlah atau nafkahkanlah mimma atahullah. Ya, yes, apa yang ada itulah dinafkahkan. Artinya di sini
sangat tergantung dari kemampuan suami. Suami kemampuannya besar, ya nafkahnya kurang lebih besar. Tapi suami penghasilannya kecil, ya nafkahnya kecil cukup dan seterusnya. Oke, nanti nafkah kita akan detailkan secara lebih lanjut lagi. Ini adalah kewajiban suami dan bukan kewajiban istri. Oke, lanjut. Bagaimana kalau untuk non materi? Apa saja? Nah, pertama, jima. Kalau laki-laki kan jima ini jelas. Seluruh ulama sepakat. Ketika memang suami membutuhkan, istri tidak ada halangan, maka harus dilayani. Bahkan dikatakan, kalaupun sudah mau safar tapi istri suami membutuhkan, yes. Bahkan puasa sunnah saja harus minta izin. Kenapa? Ya izin atas dasar saya mau puasa nih, berarti minimal nanti sampai maghrib nggak bisa ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau suami bilang, enggak, jangan, jangan, jangan. Nah itu kewajiban istri adalah untuk tidak puasa, gitu. Nah, dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak atas dirimu. Ini adalah hadis Rasulullah yang kemudian disampaikan di momen Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, jadi Abu Darda itu teman akrabnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda atau bertamu, kemudian ternyata hanya ada istrinya. Terus melihat istrinya kok semrawut begitu, orang kayak nggak merawat diri itu. Kamu kenapa kok begitu? Ya saudaramu itu udah nggak butuh sama saya lagi, makanya dia kayak gitu. Nah, ditegur lah. Salman Al-Farisi menegur Abu Darda, nggak boleh begitu. Ya kamu ibadah sih ibadah, tapi badanmu punya hak, anggota tubuhmu punya hak, kemudian anak istrimu, keluargamu punya hak, semuanya punya hak. Jadi berikanlah setiap personal itu haknya. Nah, maka apakah jima itu menjadi hak istri juga? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, yaitu Maliki. Ya, pokoknya wajib, harus dikasih. Sebagaimana kalau istri minta, suami juga harus kasih. Ketika suami minta, ya istri harus kasih. Kecuali kok kemudian ada halangan gitu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i wajib. Hanya saja wajibnya ini sekali seumur hidup. Jadi kalau dinikahin kok tidak disentuh sampai meninggal, dan mana itu waktunya lama, maka itu dosa. Zalim itu suami. Tidak memberikan hak. Tapi yang minimal sekali maka sudah cukup. Artinya tidak ada kewajiban untuk lebih daripada itu. Ya kecuali suaminya mau. Kemudian yang berikutnya adalah kalau Ahmad Hambali mengatakan 4 bulan sekali. Dan ini berdasarkan satu riwayat ya, yang mana ini dari Umar bin Khattab kalau nggak salah nanya kepada Asma. Eh, nanya kepada Hafsah. Umar bin Khattab nanya kepada Hafsah. Nanya, Duk, kalau seorang perempuan itu ditinggal suaminya tuh paling lama, kuatnya berapa bulan? Berapa lama? Ya 4 bulan. Lebih daripada itu nggak kuat gitu. Oke, dari situlah ditetapkan bahwasanya 4 bulan sekali wajib. Ini makanya dipakai oleh sebagian saudara kita dari jamaah tabligh ya, bahwasanya jauhlah atau keliling atau ya dakwah begitu, semangat yang luar biasa itu maksimal 4 bulan harus pulang. Kenapa? Karena ada hak yang punya harus ditunaikan. Nah, dikatakan demikian. Ini ulama berbeda pendapat, apakah jima juga merupakan hak istri atau itu hak suami saja. Gitu ya. Tapi kalau kalau sudah suaminya melakukan terus gitu ya, meminta terus ya sudah tercukupi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini suaminya yang nganggurin istrinya gimana gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang juga menjadi hak seorang perempuan adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Ma'ruf itu yang patut, yang pantasnya gimana? Ya, maka jangan kemudian kita merendahkan, jangan kita kemudian memperlakukan dia dengan buruk dan lain sebagainya. Itu kekerasan KDRT itu ya maksudnya berarti suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Padahal itu hak suami istrinya untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, wajib adil bagi mereka yang kemudian melakukan poligami. Berdasarkan satu hadis dari Abu Daud dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW yaksimu fayadil. Rasulullah itu membagi hak kepada istri-istrinya, kemudian beliau beradil. Kemudian Rasulullah bersabda begini, Allahumma hadha ismi, qasmi. Ya Allah, inilah bagaimana cara aku membagi hak-hak istriku. Fima amlik, untuk hal-hal yang bisa aku kontrol, yang bisa aku miliki, yang bisa aku ya kontrol lah. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Maka janganlah engkau cela aku atas apa yang engkau miliki yang tidak aku miliki. Apa yang bisa engkau kontrol tapi nggak bisa aku kontrol. Maksudnya apa? Qala al-qadi yakni al-qalbu. Yang dimaksud yang nggak bisa dikontrol itu hati. Wa hadza fil adli baina nisa'i. Maksudnya apa? Untuk hari, untuk finansial,
Itu harus sama. Karena apa? Kita bisa kita kontrol. Tapi kalau untuk hati tidak bisa kita kontrol, maka Rasul mengatakan, jangan engkau hina aku, jangan engkau rendahkan aku, jangan engkau caci aku, ya Allah, untuk hal yang tidak bisa aku kontrol, yaitu hati. Makanya kita kan berdoanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kenapa? Karena tangan kita, hati kita itu dalam satu hadis dikatakan di antara kedua jari Allah, kemudian Allah bisa membolak-balikkan kapan beliau mau. Nah, ini perlu kemudian kita sadari bahwasanya ya kadang lagi senang sama istri kedua, kadang lagi sama yang ketiga, senang sama yang keempat. Itu nggak tahu tuh kapan. Bahkan mohon maaf, kadang malah udah punya istri empat, malah malah senang sama istri orang kan begitu. Hati nggak bisa dikontrol. Yang salah adalah kalau di follow up, keinginan hati itu kemudian kita ejawantahkan dalam bentuk perbuatan fisik. Itu masalah. Maka jangan sampai seperti itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasai dan Hakim juga, man kana lahu imra'atan, barang siapa yang punya dua istri, yamilu ila ahadihima 'ala al-ukhra, yang mana dia lebih condong kepada salah satu. Ja'a yaumal qiyamati ahadu shiqqaihi ma'il. Maka datang di hari kiamat dalam kondisi itu. Ini nggak usah bincang di hari kiamat, di dunia saja diperbincang. Kok kemudian mau istimewakan salah satu istri, kemudian yang satu lagi tidak diberikan keistimewaan yang sama? Tidak boleh. Harus kemudian diberikan keistimewaan yang sama, ya artinya hak hari, hak pembagian hari, hak kemudian untuk nafkah dan sebagainya. Nah, paling salah satu yang kemudian tidak harus sama itu adalah terkait dengan masalah suami harus dinas ke Jakarta, misalnya, atau harus dinas ke luar negeri. Siapa yang diajak? Nah, itu bisa dikocok tuh. Karena kan ini juga nggak akan terjadi lagi kan. Nantinya dinas ke sana itu gimana? Maka itu bisa dikocok siapa yang ikut. Boleh dua-duanya, boleh enggak dua-duanya, boleh salah satu dibawa gitu. Nah, tapi itu kemudian di Qur'ah, Qur'ah itu dikocok, diundi. Oke, dua-duanya bisa untuk tidak diajak, dua-duanya bisa diajak semuanya, atau salah satunya diajak, siapa yang diajak dia dikocok. Ya mungkin nanti kalau yang berikutnya, berarti sekarang giliran tamu dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, maka keadilan itu adalah dari sesuatu yang bisa dikontrol secara materi, ya. Secara materi itu maksudnya ya finansial lah, ya jumlah hari lah. Tapi kalau untuk masalah hati, maka yang penting jangan dimanfaatkan. Kemudian, yang berikutnya, seorang istri wajib dijaga kehormatannya. Karena dalam satu hadis dikatakan, dalam satu hadis dikatakan, "Thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah." Ada tiga orang yang diharamkan surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang eh, pemabuk, yang tidak bisa lepas dari minuman keras. Wal'aq, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Waddayuth, dan orang yang dayuth. Apa itu? Alladhi yuqiru fi ahli al-khabath, yaitu orang yang merestui adanya kemaksiatan di tengah keluarga. Ya, apalagi istrinya. Jadi dia nyuruh istrinya supaya terus posting di Instagram pakai pakaian yang lebih seksi supaya apa? Supaya nanti apa namanya engagementnya meningkat. Nanti begini mungkin nanti iklan datang apa segala macam. Malah suaminya yang mengakomodir. Wah, ini masalah besar itu. Makanya kalian jangan berharap punya istri yang cakep, yang kemudian cakepnya itu cakep di semua orang bisa melihatnya. Jangan. Cakep yang kemudian kita nikmati sendiri. Nah, itu kalau nggak seperti itu maka itu termasuk dayus. Dayus itu bahaya. Pun dengan anak perempuannya. Nah, dia merestui ada anak perempuannya, diapalin pacarnya, nah, udah sana, jalan-jalan sana. Nah, malah difasilitasi, masalah. Karena sebagian orang, sebagian bapak ibu, khawatir, anak saya kok belum ada gandengan-gandengan ya. Waduh, apa namanya, udah usia segini segala macam, dan seterusnya, dan seterusnya. Salah. Nggak boleh begitu. Bapaknya yang nyariin. Bapaknya yang bawa ke rumah, dan seterusnya, ngobrol, dan seterusnya. Ya, ya perlihatkan anaknya itu sebagai, mau nggak sama ini, gitu aja. Udah, habis itu jangan diobral begitu. Bapak kok ngobrol anak itu kan saja. Kalau iya, begitu. Oke, ini jangan sampai seperti itu. Kemudian yang berikutnya, eh, nah, salah satu jangan apa namanya, jangan kemudian rendahkan itu adalah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwasannya ada seorang bertanya Muawiyah Al-Qushairi, qala qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahdina alaihi? Apa hak seorang istri dari kami, dari suaminya?
Maka Rasul pun bersabda, antut'imaha idza ta'imta. Kamu ngasih makan ketika kamu makan, kamu memberikan pakaian ketika kamu juga berpakaian, wala tatribil wajha, dan jangan kamu pukul di wajahnya. Kadang boleh mukul, tapi jangan di wajah. Wala tuqabbih, dan juga jangan pernah merendahkan dirinya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Kalau memang kemudian tadi harus perempuannya nusus dan sebagainya, suaminya yang pergi, yang keluar, bukan kemudian istrinya yang diusir. Nah, sekarang malah istrinya yang kabur. Jangan seperti itu, tapi suaminya yang kemudian atau gini lah, jangan di muka depan umum kita rendah-rendahkan istri kita. Oh, dasar bahlul, oh, dasar kebo, oh, dasar gendut apa segala macam. Seorang laki-laki tidak seperti itu. Katakanlah dia harus mendidik istrinya itu bukan di khalayak ramai, tapi ya ketika berdua. Ini kita atau ya kita semuanya lah. Ini pesan buat kita semua. Jangan pernah perlihatkan masalah di depan siapapun. Ya kalau masalah kita sama istri, ya di dalam kamar. Selesaikan itu. Keluar kamar, tidak ada masalah seorang. Sebisa mungkin demikian. Jangan sampai kok ke telinga orang tua, ke telinga mertua, ke telinga kakak adik, apalagi ke anak-anak. Jangan sampai. Wis pokoknya telan kita selesaikan berdua. Kalau memang belum mau ngomong, ya wis diam dulu aja. Tapi jangan sampai kemudian malah lepas ke tempat lain. Ini bukan sama sekali bukan etika dan adab. Dan ini melanggar hak. Suami mau cerita ke teman bahwa istrinya begini-begini. Ya, Bu, udah ngomong dulu belum? Si istri sudah diajarin belum bahwa, Dek, kamu tuh begini. Itu nggak benar. Udah ngomong belum? Ya belum sih. Masanya mau ngomong ya agak segan, agak takut gitu misalnya. Malah ngomong sama orang, masalah itu. Sebaliknya, suami pun atau istri pun jangan kemudian menceritakan keburukan suami ke orang lain. Di saat dia malah nggak mau ngomong aja nggak. Ya kalau salah itu dikasih tahu. Jangan kemudian diceritakan kepada orang lain. Dengan cerita kepada orang lain, apakah kemudian suaminya berubah jadi orang baik? Lalu dia juga nggak tahu salah dia apa. Nah juga termasuk hadis ini, ya kebutuhan primer. Ya makanan, ya sandang, ya papan. Oke, ini kebutuhan yang, ya sebenarnya itu masuk ke materi sih ya, ke nafkah ya. Tapi salah satu yang ingin saya garis bawahi adalah wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan mengusir, jangan meninggalkan dia kecuali ya di dalam rumah. Kalau dalam rumah udah biarin dia di dalam kamar, kita tinggalin. Nah, itu malah nggak apa-apa. Kalau memang diharuskan gitu ya. Tapi ya jangan dikit-dikit ngantuk. Kemudian, nafkah untuk istri itu apa saja? Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban seorang suami dari sisi nafkah. Apa saja yang wajib untuk menjadi nafkah istri? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Apa? Yang pertama adalah tamkin. Apa itu tamkin? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Jika seorang suami meminta istrinya untuk jima lalu istrinya enggan dan suaminya tidur dalam kondisi marah, maka para malaikat melaknat istrinya pagi hari. Maka tamkin itu artinya adalah dia memasrahkan dirinya, oke Mas, ya butuhnya kapan? Ayo siap. Tentu melihat kondisi ya, kalau lagi haid ya tentu nggak boleh, itu nggak boleh taat kepada istri, kepada suami meskipun sedang haid. Ya meskipun itu suami, itu tidak boleh. Ya, ya kalaupun mau dengan cara yang lain. Kemudian atau lagi sakit gitu ya, istrinya pun harus muasyarah bil ma'ruf, harus paham istrimu sakit masa dipaksa. Lagi capean betul habis acara sok harian, masa malamnya juga ini kan gitu. Nah, bagaimana hadis lain la yahilu limra'atin an tamna'a zawjaha walau ala dhahri qatabin. Tidak boleh bagi seorang istri menolak permintaan suami untuk berjima meskipun berada di atas punggung unta. Maksudnya meskipun sudah terlanjur mau naik, sudah mau jalan nih. Nah, balik lagi gitu. Tamkin itu maksudnya adalah itu. Tamkin itu artinya apa ya? Mengkondisikan dirinya supaya kemudian suaminya itu bisa bisa meminta atau bisa apa ya, bisa ya bisa bisa melayani suami dengan baik. Itu tamkin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu'ah, la tajibun nafkah, tidak wajib nafkah ala zauji, yang wajib bagi suami
li zaujatihi untuk atau kepada istrinya ila bitamkin kecuali dengan tamkin min nafsiha ba'dal akdi sahih. Kecuali istrinya itu menyerahkan diri kepada suaminya. Nah, misalnya gini, saya mau nikah sama kamu, tapi saya mau serumah sama kamu setelah 3 tahun lagi, karena saya masih semester 2, 3 tahun insya Allah saya lulus. Nah, setelah itu baru saya mau serumah sama kamu, saya baru baru mau menjadi istri kamu yang seutuhnya. Oke, berarti selama 3 tahun bukan kewajiban suami untuk ngasih nafkah. Nah, begitu kurang lebih. Wa huwa ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Malikiyah, Hanabilah, sebagian Hanafiyah, dan juga ini pendapat mazhab Syafi'i. Artinya kalau Hanafi berarti tamkin tidak harus. Pokoknya sudah sah menjadi suami istri, suami wajib nafkahi istri apapun kondisi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ittiba. Ittiba itu apa? Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bahwasanya ada seorang perempuan mendatanginya. Ya, bahwa dari Rasulullah bahwa ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah, maka dia berkata, "Mahaqqu zauji ala imraatihi?" Apa hak istri, hak suami yang menjadi kewajiban istri? Maka dikatakan, "Ala takhruja min baitihi illa biiznihi." Jangan keluar rumahnya kecuali diizinkan. Fa in fa'alat la'anatha al-malaikah wal al-malaikatu wa malaikatul ghadabi wa malaikatur rahmah hatta tatuba aw turaja'a. Kalau dia tetap melakukan, maka malaikat akan melaknat, yaitu malaikat murka dan malaikat rahmah. Sama-sama akan melaknat sampai dia taubat ataupun balik. Kalau dia zalim gimana? Wa in kana zaliman, meskipun dia adalah orang yang zalim gitu ya. Nah, maka jangan keluar. Ittiba itu artinya adalah mengikuti kemana suami itu pergi. Ya, suami bilang udah kami di rumah, ya ngikut. Tapi kalau disuruh di rumah kok dia malah keluyuran segala macam, berarti nafkah tidak wajib. Nafkah hukumnya tidak wajib bagi suami. Oke, itu syaratnya. Bentuknya apa? Kalau makanan, katakan al-muwajjihina istidlalahum bi anna azza wa jalla bi anna Allah azza wa jalla aujaba 'ala al-maulid lahu wa huwa az-zawj nafaqata zawjatihi min ghairi tahdidin bi miqdarin mu'ayyan. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah bahwasanya Allah tidak membatasi dengan kadar tertentu. Fayakunu 'alal kifayah fil 'urfi wal 'adah. Maka ya yang penting cukup sesuai dengan eh, adat kebiasaan dan kebiasaan. Al-urf itu sesuatu yang diketahui, yang dikenal, yang kemudian ya standarnya umumnya begitu. Kariskil qadi wal mudharib wa bima rawathu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Anna Hindun, dan juga berdasarkan satu hadis bahwasanya Hindun binti Utbah itu pernah datang kepada Rasul dan berkata begini, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang sangat-sangat pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Kecuali aku mengambil lebihnya, saya mengambil juga diam-diam dari kantongnya dia, padahal dia nggak tahu." Maka Rasul pun mengatakan, "Khudhi ma yakfiki." Ya wis, ambil secukupnya. Artinya, batasan nafkah itu adalah secukupnya. Bil ma'ruf yang kemudian pantasnya begitu. Jadi kalau makan misalnya sehari sekali makan misalnya seorang perempuan, seseorang gitu ya, cukup ya 20.000 sekali makan. Berarti kalau ini 60.000 sehari. Untuk anak-anaknya, anaknya 3 ya sekali lah 60.000 kali 4. Berapa? 240.000. Kok dia menuntut harus sehari 1 juta? Ya itu salah. Wong 250.000 udah cukup untuk sehari makan. Dan itu pun udah besar sekali ya sebenarnya. Itu kalau jajan terus tuh 3 hari, sehari 3 kali gitu ya. Tapi kan kalau masak atau apa kan mungkin lebih murah lagi. Gitu. Oke, kurang lebih tidak ada kadar takaran khusus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah pada perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian wajib untuk memberikan rizkinya dan juga pakaiannya bil ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf, yang sudah kemudian yang wajar lah, yang diketahui oleh publik. Oke, kemudian kalau pakaian bagaimana? Di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, menurut mazhab Hanafi,
disebutkan bahwasanya kiswah yu'tabaru fiha halu zauji fi yasarihi wa isarihi la halu. Kalau pakaian, maka dikembalikan kepada kemampuan suami. Tidak dilihat istrinya bagaimana kebiasaan sebelumnya, dia dari keluarga seperti apa, enggak. Tapi pokoknya suami mampunya kayak gimana, maka itu yang wajib diberikan kepada suami, oleh suami. Kalau suaminya kaya, ya berarti ya yang murah nggak cukup. Kalau suaminya miskin, meskipun istrinya itu dulu adalah dari bapak yang kaya, ya semampu suaminya. Itu dikatakan demikian. Wal fatwa ala anna nafaqah amatun tajibu bihasabi hali zaujaini ma. Walaupun ya, kalau itu menurut Hanafi, tapi menurut kebanyakan ulama enggak. Ya pokoknya dilihat dari statusnya suami istri. Suaminya biasa saja, tapi istrinya dulu orang kaya. Maka ya agak pantas kalau suaminya kok ngasih istri yang lebih mahal dibandingkan kayak dia punya, misalnya dia punya apa ya? Dia punya adik, dia punya ibu, dikasih pakaian yang harganya 200 ribuan. Ya karena memang standar ekonominya demikian. Tapi istrinya dia itu kebetulan standarnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada dia. Maka kalaupun dia kemudian melebihkan, ya wis lah untuk istri saya belikan yang 400 ribu. Itu nggak masalah. Dan memang wajarnya begitu. Karena istri kamu itu beda dengan ibu dan juga adik kamu. Kalau ibu sama adik kan memang terbiasa dengan pakaian 200 ribu. Gitu. Tapi juga tidak harus yang 3 kali lipat. Tidak harus yang harganya 1 juta. Kenapa? Ya harus melihat kondisi si laki-laki juga. Artinya dua faktor ini, faktor suami dan istri itu sama-sama punya pengaruh di dalam penentuan ini pantasnya kayak gini. Baik. Wa in kana ghaniyan kasaha arfa'a min dzalika bil ma'ruf. Wa tufradul kiswah. Oke, itu dari sisi kualitasnya. Terus kalau kuantitasnya bagaimana? Wa tufradul kiswah, dan hukumnya wajib untuk memberikan pakaian itu untuk istri itu menurut mazhab Hanafiyah, dan ini juga banyak ulama yang mengatakan fi kulli nisfi haulin marrah, setengah tahun sekali. Kenapa? Ya mereka anggapannya litajadudil hajati haram wa bardan. Karena kan ada musim dingin dan musim panas ya. Jadi pas musim dingin satu pakaian, musim panas satu pakaian baru. Jadi setahun itu dibelikan 2 kali. Sebagaimana Syafi'i dan Hambali juga mengatakan bahwasanya pakaian istri itu ya pokoknya yang penting cukup. Tidak ada batasan syar'inya seperti apa, dikembalikan kepada ijtihadnya hakim jika terjadi perbedaan. Misalnya istri menggugat suaminya, kenapa dia tidak memberikan pakaian yang layak untuk saya, pas dilihat ternyata harganya satu gamisnya 1 juta, 2 juta, kok nggak layak ya, saya biasanya belinya 10 juta gitu. Nah, maka hakim tuh yang menentukan ini udah layak apa belum. Kalau terjadi munazaah, ya semoga tidak sampai ke sana ya. Fayafridu laha ala qadri kifayatiha. Kalau dalam pandangan mata Syafi'i ya yang penting cukupnya gimana, kesepakatan gimana, ya pantasnya gimana, ya jangan terlalu pelit juga, tapi juga istrinya juga tahu diri juga gitu. Dan Syafi'i mengatakan seorang suami wajib untuk memberikan pakaian kepada istrinya setiap 6 bulan sekali satu gamis, satu pakaian lengkap dari ujung atas sampai bawah. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Ya, bisalah kita jadikan sebagai patokan untuk kemudian ya setahun itu minimal 2 kali lah. Lebaran haji, ya lebaran Lebaran Ramadan, ya Lebaran Syawal, sama apa lagi ya satu lagi ya. Tahun baru lah gitu kali. Gitu. Karena kita nggak ada musim panas, musim dingin gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, selain pakaian juga alat bebersih. Alat bebersih itu maksudnya sabun, maksudnya skincare. Nah, skincare kan alat bebersih juga. Dhahabal fuqaha. Para ulama mengatakan hukumnya wajib, yang menjadi kewajiban suami dan ini hak istri adalah matahtaju ilahi minal musti. Satu, sisir, waduhni, dan juga duhun itu apa ya? Lotion. Ini lotion apa? Banyak. Liroksiha untuk kepalanya, wasidr dan juga sabun, au nahwihi mimma tagsilu bihi ra'saha wa ma ya'udu binadhafatiha min al-alati tamtuf. Ya apakah yang kemudian menjadi kebutuhan istrinya? Artinya skincare juga termasuk. Kalau cuma sampo sama sabun sih kiranya nggak terlalu mahal ya. Tapi skincare ini kan yang harganya range-nya dari 100 ribu sepaket sampai 10 juta sepaket juga ada gitu. Nah, ini kembali kepada pakaian tadi. Standar pakaian itu gimana standar? Wala yajibu alaihi laha thamanut tib. Nah, disebutkan. Tidak wajib bagi suami untuk membayarkan biaya berobatnya istri idza kana litaladzuzi wal istimta. Jika itu adalah untuk taladzud dan istimta. Maksudnya apa? Ya, flu dikit harus langsung ke dokter. Nggak harus seperti itu. Li'annahu haqqun lahu.
Atau minimal gini lah, wah untuk apa, eh, perawatan di salon atau apa, itu nggak wajib. Suami tidak wajib membiayai itu. Karena itu hak dia. Ya kalau memang dia mau, keluarkan uang. Kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Wong itu hak dia. فلا يجب عليه ما يدعوه إليه أما ما يراد به قطع الرائحة الكريهة فإنه يلزم. Nah, kecuali kok kemudian eh apa ya, dia bau gitu ya, perempuan ini baunya ada kelainan yang kemudian perlu diobati dan sebagainya. Nah, ini wajib buat suami untuk kemudian memastikan istrinya itu minimal nggak bau lah, nggak harus plus plus amat tapi jangan sampai minus lah gitu. Itu menjadi kewajiban suami. Karena jangan sampai kemudian istrinya dibiarkan terbengkelai, akhirnya menjadi tidak menarik lagi di mata suami. Ya udah akhirnya, oh kamu nggak bisa merawat diri. Bukan nggak bisa merawat diri, kamu yang nggak ngasih biaya. Ini biaya itu wajib hukumnya sampai batasan yang tadi saya sebut. Lebih daripada itu, wah ini supaya glowing, ya sudah cakep, sudah cantik, sudah bersih. Tapi pengen yang lebih lagi, apalagi sampai oplas, ya itu sudah bukan kewajiban suami sama sekali. Kemudian yang berikutnya, tempat tinggal. Ini penting. Seorang perempuan wajib kemudian diberikan tempat tinggal oleh suami. Yang mana itu bisa milik sendiri atau kemudian dia nyewa atau apapun itu. فالجمع بين الأبوين الباوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز كذا غيرهما من الأقارب ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهم. Nah, dikatakan gini, bahkan salah satu haknya istri adalah untuk mendapatkan tempat tinggal yang berbeda, yang tidak jadi satu dengan keluarganya suami. Misalnya suami kok punya ibu bapak, nah terus biar ngirit jadiin satu semuanya. Itu istri punya hak untuk saya nggak mau. Maka bagi para suami-suami, kalau istrinya kok nggak mau seperti itu, jangan dikatakan, kamu nggak mau berbakti, wah ibu perempuan nuntut apa. Bukan itu hak dia. Karena tidak mudah. Istri campur orang tua itu nggak mudah. Apalagi perempuan, campur ibu. Wah itu nggak mudah. Maka itu hak dia. Itu kata ulama nih. Walidzalika yakunu lizaujati al-imtina' an sukna ma'a wahidin minhuma. Dia boleh untuk menolak. Wali anna al-infirad bi maskanin ta'manu fihi ala nafsiha wa maliha wa haqqi. Kenapa? Karena kalau dia sendiri dia mendapatkan privasi yang lebih untuk dirinya, untuk hartanya, untuk haknya. Sehingga kita ketika kok kemudian dia beli paket, apa namanya, tiap hari datang paket 5 biji, 6 biji gitu misalnya. Tapi dari duit dia, itu nggak akan ada yang protes. Mau duit-duit dia kok terserah dia. Tapi bagaimanapun kalau tinggal bersama orang tuanya suami, kan pasti curiga. Ini duit anak saya kok dihambur-hamburin gini sih. Lampunya dia, gitu. Nah, kenyamanan itu perlu diberikan. وليس لأحد جبرها على ذلك وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwasanya ila tafriqi baina zaujah asy-syarifah wal wadhi'ah, membedakan antara perempuan yang kemudian dia memang orang terpandang dengan orang perempuan yang biasa saja. Dan dikatakan kalau perempuan yang terpandang maka nggak boleh dikumpulin jadi satu dengan orang tuanya dia sendiri. Kalau orang tuanya perempuan malah nggak apa-apa. Kalau memang suaminya rela. Tapi kalau suaminya juga tidak mau nanggung, itu juga bukan kewajiban suami untuk nanggung bapak ibunya istri. Tidak ada kewajiban itu. Maka kalau suami kok sampai memberikan tanggungan itu, apresiasi lah. Istri-istri apresiasi lah. Itu bukan kewajiban dia itu. Nah, atau kalau istri kok kemudian mau menerima, dijadikan satu rumah dengan ibunya si laki-laki, apresiasilah. Karena itu hak dia untuk tidak mau. Ini teman-teman harus benar-benar bisa melihat ini sebagai satu apa ya, satu hukum yang utuh supaya objektif. Wa bijawazi dzalika ma'a zaujati al-wadhiyah. Tetapi kalau kata Mata Maliki, kalau perempuan ini kok perempuan biasa saja, maka boleh suami untuk ya pokoknya kamu tinggal di sini bersama orang tua saya. Illa idza kana fil jam'i bainal wadi wal walidaini dararun 'alim. Ya kecuali kalau konflik tiap hari berantem mulu, ya wis bisa. Gitu. Oke, kemudian faida aradati zaujah, ketika seorang istri kemudian menginginkan antuskina ahadan minal ahli ghairi waladiha min ghairi zaujin falaysa laha dzalik. Kalau kemudian seorang istri pengen, saya pokoknya tinggal di rumah ini, saya bawa anak saya ya, yang bukan dari kamu, yang dari pernikahan sebelumnya, maka dia tidak punya hak atas hal itu kecuali kok suami mengizinkan. Maka seorang suami punya hak untuk melarang istrinya membawa salah satu keluarganya bersama dirinya. Kenapa? Karena yang namanya rumah itu kan bisa antara itu memang milik suami atau minimal suami punya hak untuk memanfaatkannya.
dia yang menyewa. Wa haqqu zauji fi zaujatihi min iskani aqaribiha ma'aha yasqutu bi ridhaha. Yang mana hak suami di dalam istrinya untuk supaya istrinya memperbolehkan saudara-saudaranya tinggal di rumah dirinya itu ya tergantung ridho dari si suami. Fa idza radiya az-zawju bi sukna ahadin min ahliha ma'aha fala syai'a fi dzalika. Kalau memang suaminya ngasih izin ya wis enggak apa-apa. Entah itu anaknya, anak yang bukan dari dirinya berarti, atau itu ibunya sendiri. Artinya berarti kan mertuanya si laki-laki dan seterusnya. Yaqulu Az-Zailai, Imam Zailai mengatakan wa hadza li annahuma yatadarrarani bisukna ma'an nas. Hal ini karena mereka berdua itu potensi akan terhimpit atau akan hilang beberapa atau akan menerima dorong. Ya, salah satunya privasinya ketika kok kemudian dia tinggal bersama orang lain. Ya kalau anak bukan orang lain ya, anak mereka berdua ya itu enggak apa-apa jadiin satu. Tapi kalau anak yang bukan dari dirinya itu bisa masalah. Fa innahuma la ya'manani ala mata'iha. Ya, dia tidak aman. Hartanya tidak aman. Wa yamna'u hamma dzalika min kamal istimta' wal mu'asyarah. Sehingga kalau mereka kok berdua saja mentok dengan anak-anak, inilah yang disebut sebagai istimta' dan mu'asyarah. Ini memang ya kehidupan pernikahan itu ya begitu. Illa an yakhtara dzalika, kecuali kok mereka memang milih untuk itu. Li'anal haqqa lahuma falahuma an yattafiqa alaihi. Mereka punya hak untuk kemudian memilih sendiri, tapi mereka juga punya hak untuk menggugurkan, ya wis kita bareng-bareng. Nah, ini penting. Maka minimal kita paham, oh hak suami itu untuk kemudian istri tidak bawa siapapun ke rumah. Sebagaimana hak istri adalah suami tidak menempatkan istri di tempat di mana ada keluarganya si suami. Entah anaknya suami yang lain juga nggak boleh tinggal jadi satu di situ. Kecuali kalau istri kemudian mau, wis nggak apa-apa, tinggal di sini. Apalagi kalau sudah besar. Kenapa? Ya pasti akan terjadi ketidaknyamanan. Privasinya terganggu. Faidah kanal maskanu milkan lahuma, kecuali kok rumah itu milik berdua. Fala yajuzu lizauji man'u ahliha minas sukna ma'aha idza arada dzalika. Maka ya wis, kalau milik berdua ya berarti terserah saya dong. Saya mau bawa ibu saya yang rumah ini setengah saya yang bangun, ini tanah punya saya. Kamu cuma bangun rumahnya, berarti setengah-setengah. Berarti ibu saya kok tinggal di sini, kamu nggak bisa ngelarang. Ya kalau begitu. Wa in kanat turidu iskana waladiha min ghairi zawji fadhahab al-jumhur ila annaha la yajuzu laha iskanuhu illa bi ridha zawj fa in lam yarda fala yajuzu laha iskanuhu ma'ahu. Ini masuk dalam Islam. Kemudian selain tempat tinggal juga perabotan rumah ini menjadi hak istri untuk kemudian harus diadakan oleh suami. Perabotan rumah itu ya dari sapu apa segala macam supaya apa? Supaya kemudian kenyamanan dari tempat tinggal itu tetap terjaga. Ya. Dikatakan jumhur ulama ila anna khidmat az-zawji la tajibu 'alaiha lakinnal aula laha fi'lu ma jaratil 'adatu bih. Bahwasanya ya perabotan rumah itu nanti begini maksudnya. Ya beres-beres apa segala macam, alat untuk itu semuanya. Seorang istri itu tidak wajib untuk melayani suaminya dalam urusan rumah tangga, dalam urusan apa bersih apa segala macam. La tajibu 'alaiha. Tetapi lebih utamanya kalau misalnya sang perempuan tetap melakukan karena ya adatnya begitu. Tapi mazhab Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib bagi seorang perempuan untuk berkhidmah kepada suaminya dianatan laqatan secara agama, tetapi tidak bisa dituntut secara wah istri saya tidak melakukan kewajiban dia. Apa? Tidak mau nyapu, tidak mau bikinin kopi. Itu bukan kewajiban suami, bukan kewajiban istri secara hakim. Sehingga istri tidak akan pernah bisa disalahkan oleh hakim gara-gara nggak mau bikinin kopi. Itu semua ulama sepakat. Tapi kalau menurut Hanafi, tapi secara agama ya istri yang begitu nggak baik. Kalau menurut jumhur ulama, masih bukan masalah. Kalau istri menuntut ada pembantu ya mau. Karena Rasulullah SAW. Nah, kenapa Hanafi mengatakan demikian? Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya Ali dan Fatimah itu dibagi. Faja'ala amalat dakhil ala Fatimah, Fatimah yang urusan rumah, wa amal kharij ala Ali, Ali yang urusan luar. Walihada fala yajuzu li zaujah indahum an ta'khudha min zaujiha ajran min ajli khidmatiha lahu. Dalam pandangan Hanafi tidak boleh bagi seorang istri untuk meminta, saya kan udah ngurus rumah, saya minta bulanan lah yang khusus buat saya di luar nafkah. Itu nggak boleh menurut Hanafi karena itu memang kerjaan dia. Tapi menurut mazhab jumhur ulama boleh. Mas, daripada sampean susah nyari pembantu, udahlah pekerjakan saya, wis. Pokoknya
2 juta sebulan. 2 juta sebulan, kamar beres, baju kamu beres, baju anak-anak beres, wis aman semuanya pokoknya. Gimana? Kan? Jadi saya aja yang capek nggak apa-apa, tapi kan saya dapat duit di luar nafkah. Gitu. Wah, itu cakep gitu. Memang harusnya salah satu hak dia adalah seperti itu. Kalau memang dia kok kerja. Tapi kalau udah dikasih pembantu, ya nggak usah nuntut. Kalau nggak dikasih ya jangan, kecuali nafkah saja ya, ya sudah. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya hukumnya wajib bagi suami untuk kemudian ikhdamu zaujatihi allati la yaliku biha khidmatu nafsiha. Bahkan kalau istrinya itu kok dari kalangan orang atas yang tidak terbiasa melakukan apa-apa sendiri, maka wajib bagi suami untuk melayani istrinya. Nah, maka balik kan, suami wajib melayani istrinya, maksudnya ya dia tidak pernah nyuci, wis nyuci suaminya. Kalau enggak, dia harus cari membantu. Biangkanat tuhdamu fi baiti abiha. Ai kanat min dawil aqdar. Likauni hada min haqqiha. Karena ini merupakan hak dia. Dulu dia nggak pernah kemudian apa-apa sendiri. Selalu dilayani. Ya wis, sekarang pun dilayani. Suaminya nggak mampu mendatangkan pelayan, yaitu pembantu. Ya wis, dirinya yang bantu. Ini termasuk hak muasyarah bil ma'ruf. Yang kemudian diperintahkan oleh Allah, muasyiruhunna bil ma'ruf. Ya, perlakukan dia sebagaimana dia biasa diperlakukan. Bil ma'ruf itu artinya ya sesuai kebiasaan yang diketahui oleh dia. Dulu di rumah pembantu dia 4, ya udah 4. Wali anna hadza min kifayatiha, ya karena begitulah cara untuk mentreatment si perempuan tersebut. Wa mimma yuhtaju ilaihi min ad-dawami fa asbaha an-nafaqah. Maka ini cenderung mirip dengan nafkah. Kama tafaqu ala anna al-ikhdam yajibu ala zawji li zawjati al-maridah. Sebagaimana perempuan yang sedang sakit itu wajib bagi laki-laki untuk mengkhidmahkan, untuk kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang sakit. Wal musobati bi'ahati la tastati ma'aha fitnata nafsihi. Sebagaimana juga kalau perempuan itu kok, mohon maaf, misalnya kok kemudian ya tidak punya cacat gitu ya, maka suami wajib untuk melayani. Wa in kanat mimman la yusdamu mithluha li anna mithla hadhihi la tastaghni an syai'an. Meskipun kemudian dia itu pas sehat ya, ya biasa mandiri, tapi ketika sakit ya gimana, wong lagi sakit. Wong kemudian misalnya stroke atau apa, ya wajib bagi suami untuk melayani. Kemudian yang berikutnya, Mazhab Hanafiyah mengatakan, idzan tana'atil mar'atu anit tuhni wal khabzi. Ketika seorang perempuan kok menolak untuk tohan, tohan itu mengadon, wal khubz, dan juga bikin kue. Nah, ini zaman sekarang masak intinya. In kanat mimman la yakhdum au kana biha illatun fa alaihi an ya'tiyaha bi ta'amin muhayya. Ini kata Hanafi yang mengatakan bahwasanya perempuan itu tetap wajib untuk berkhidmah kepada suami. Ketika istrinya kok nggak mau, atau kemudian dia tidak bisa melakukannya, maka wajib bagi suami untuk menyiapkan makanan yang siap disaji. Wa illa bi an kanat mimman takhdumu nafsaha wa taqdiru ala dzalika la yajibu alaihi. Kecuali kok memang sang perempuan itu mampu, dan sang perempuan ini adalah orang yang terbiasa tidak pakai pembantu dari sejak zaman dulu. Udah terbiasa masak sendiri. Ya wis, suami tidak harus melayani istri, istri yang kemudian boleh bisa masak sendiri. Wala yajuzu laha an akhdul ujrah ala dzalika. Dan perempuan tidak boleh mengambil ujrah atas hal itu. Itu menurut Hanafi, tapi menurut jumhur ulama tadi dikatakan tidak, perempuan punya hak untuk dapat makanan yang siap saji. Tapi Allahu a'lam bishawab, ya, untuk materinya saya kira cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, ya, ini mohon maaf karena saya sedang ada acara juga, malam ini saya record terlebih dahulu. Monggo silahkan diskusi, nanti kalau insya Allah saya bisa ikut hadir, saya ikut hadir. Kalau tidak, di apa namanya, dimasukkan saja ke dalam Q&A, kemudian disampaikan di WhatsApp, nanti insya Allah akan saya chat atau akan saya balas, entah voice note ataupun dengan tulisan. Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.